Ya, kali ini saya akan menjelaskan materi kita tentang relasi. Oke, relasi. Nah, relasi ini konsepnya banyak sekali dipakai dalam ilmu komputer, terutama dalam konsep basis data atau database. Ya, dimana nanti relasi ini menggambarkan hubungan yang ada di antara data-data. Ya, jadi relasi itu secara gamblang didefinisikan sebagai suatu hubungan, ya, hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lain. Misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Nah, ketika A direlasikan ke B, maka dia ada hubungan antara setiap elemen anggota A, misalkan A, B, C, dengan elemen anggota B, misalkan dia 1, 2, 3. Jadi ada relasinya. Paham ya? Misalnya dia dibuat seperti ini. Nah, ini adalah bentuk relasi. Nah, pada ilmu komputer sendiri, relasi ini akan dikembangkan dengan konsep yang lain, ya. Namanya adalah konsep hasil kali Kartesian, ya. Jadi hasil kali Kartesian ini ya, itu adalah bentuk perkalian antara suatu himpunan dengan himpunan lain. Misalkan antara himpunan A dan B, maka hasil kali Kartesian antara himpunan A dan B itu dilambangkan dengan A kali B. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, di mana himpunan semua pasangan yang berurutan antara himpunan A dan himpunan B itu nanti dibuat lambangnya A kali B, ya, di mana anggotanya adalah A, B, di mana A elemen himpunan A, B elemen himpunan B. Nah, ini hasil kali Kartesian. Oke. Nah, misalkan ada contohnya, ada himpunan A yang elemennya misalkan 1, 2, 3, dan himpunan B misalkan elemennya saya ambil A, B, C, D. Sudah, maka hasil kali Kartesian dari himpunan A dan himpunan B itu A kali B, ya, itu adalah pasangan berurutan yang terbentuk dari himpunan A dan himpunan B. Nah, siapa aja dia, bisa 1, A, 1, B, 1, C. Sudah, kemudian 2, A, 2, B, 2, C, 3, A, 3, B, 3, C. Oke, ini adalah contoh hasil kali Kartesian antara dua buah himpunan. Paham ya? Oke, kemudian kita lanjutkan ke yang namanya relasi pada himpunan. Relasi pada himpunan. Oke. Nah, kalau katanya relasi pada himpunan ini, ya, itu dia diistilahkan dengan relasi biner, ya, relasi biner. Relasi biner. Nah, di mana relasi biner antara himpunan A dan himpunan B itu harus merupakan himpunan bagian dari hasil kali Kartesiannya. Himpunan bagian dari hasil kali Kartesiannya, A kali B. Sudah. Nah, jika nanti himpunan A, B itu merupakan elemen dari hasil Kartesiannya, ya, di mana A berelasi dengan B, maka ini bisa dituliskan dengan A R B. A berelasi dengan B. Sudah. Jika tidak berelasi, maka kebalikannya, ya. Jika tidak berelasi, jika A, B
bukan elemen dari A cross B, tidak berelasi, maka A bukan berelasi dengan B, tidak berelasi dengan B. Sudah. Nah, misalkan ada contohnya, misalkan ada himpunan A 1,2 dan himpunan B 1, 2, 3, ya, dimana didefinisikan relasi dari A ke B ya adalah X elemen A berelasi dengan Y elemen B, ya, jika dan hanya jika ya, atau diimplikasi jika dan hanya jika X kurang Y adalah bilangan genap. Oke, misalnya seperti ini, ya, ada himpunan A dan himpunan B, relasinya, ya, jika dan hanya jika X kurang Y adalah bilangan genap. Sudah. Misalkan yang bagian A, apakah 1 berelasi dengan 3? Apakah 1 berelasi dengan 3? Sudah. Nah, bagaimana kita membuat? Berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 3. 1 kurang 3, X kurang Y. X kurang Y itu sama dengan 1 kurang 3 sama dengan minus 2. Minus 2 itu adalah bilangan genap. Berarti benar, ya, benar bahwa 1 berelasi dengan 3, maka 1 berelasi dengan 3. 1 berelasi dengan 3. Apakah 2 berelasi dengan 3? Apakah 2 berelasi dengan 3? Iya, tidak, ya, karena 2 kurang 3 itu sama dengan minus 1. Minus 1 bukan bilangan genap. Nah, jika pertanyaan yang B, tulislah anggota R. Nah, kita mau melihat apakah siapa-siapa aja anggota si relasi ini. Ingat tadi saya bilang relasi biner itu merupakan himpunan bagian dari A cross B. Berarti A kali B harus kita tentukan dulu siapa saja dia anggota dari A kali B ini. Berdasarkan himpunan A-nya tadi 1,2 dan B 1,2,3, berarti himpunan A itu adalah A kali B itu adalah 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, kemudian 2,3. Nah, inilah A cross B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. 1,1. 1 kurang 1 sama dengan 0. 0 bilangan genap, berarti dia elemen R. Oke. Kemudian 1,2. 1 kurang 2 minus 1 berarti 1,2 bukan elemen R. 1,3. 1 kurang 3 minus 2 berarti 1,3 itu elemen R. Kemudian 2,1, 2 kurang 1 itu 1, berarti 2,1 itu bukan elemen R. 2,2, 2 kurang 2 itu 0, 0 itu bilangan genap, berarti dia elemen R. 2,3, 2,3 itu 2 kurang 3 sama dengan minus 1, minus 1 bilangan ganjil, berarti 2,3 pun bukan elemen R. Oke, berarti dari sini bisa kita lihat anggota R itu adalah si 1,1, 1,3, 2,2. Oke, 1, 2, 3. 3 anggotanya. Oke, ya. Ini adalah contohnya. Oke, kemudian ada
operasi pada relasi, operasi pada relasi, operasi pada relasi. Jadi pada relasi itu ada beberapa operasi yang bisa terjadi, ya, itu adalah operasi irisan dan operasi gabungan. Sudah, irisan atau intersection, gabungan atau union. Ya, ini lambangnya masih sama, irisan, gabungan. Oke ya. Jadi kalau misalkan ada dua himpunan R dan S, ya, yang direlasikan antara himpunan R dan S, maka bisa dituliskan R iris S, ya. R iris S itu adalah himpunan X, Y, di mana X, Y elemen S dan X, Y dan X, Y elemen R. Berarti dia ada di S, ada di R, ya, di mana X itu elemen S, ya, Y itu pun elemen S, X itu elemen R, Y itu pun elemen R. Oke, sudah, X elemen S, Y elemen S. Kemudian union atau gabungan, ya, antara himpunan R dan S juga. R gabung S, R gabung X, itu adalah himpunan X, Y, ya, di mana X, Y elemen R dan atau X, Y elemen S, ya. Jadi irisan pakai dan ini dan, ya, saya buatlah seperti ini, dan. Oke, kalau gabungan itu pakai atau, ya. Ini seperti konsep pada himpunan. Misalkan ada himpunan R, kita punya himpunan R, misalkan dia si min 1,0, min 1,1, 0,1, dan himpunan S misalkan dia si 0,0, 1,1, min 1,1, ya. R gabung S, berarti digabung aja dia, yang sama ditulis satu kali, ya. Berarti min 1,0, sudah, min 1,1, 0,1, 0,0, kemudian 1,1. Nah, ini dia gabungannya. R iris S, R iris S ada di R, ada di S, min 1,1. Oke, nah ini operasi dasar dari relasi. Oke, kemudian ada representasi relasi. Representasi relasi ini bisa dibuat dalam bentuk yang biasa, ya, diagram Venn. Sudah, kemudian himpunan pasangan berurutan. Pasangan berurutan berarti dia X, Y, ya, atau A, B dan seterusnya. Sudah, kemudian selain dua ini ada lagi dia representasi dalam bentuk matriks, ya, dalam bentuk matriks, kemudian representasi dalam bentuk graf. Oke, graf. Kalau dalam bentuk matriks, ya, saya kupas lagi sedikit tentang matriks ini. Ini matriks berarti susunan, ya, yang terbentuk berdasarkan baris dan kolom dalam bentuk persegi panjang, ya. Dalam bentuk persegi panjang biasanya ditulis dalam kurung siku atau kurung biasa. Oke, nah
Kalau misalkan ada suatu relasi R ya, dimana R itu ada relasi biner ya, dari himpunan berhingga V, misalkan V saya ambil yang elemennya V1, V2, V3 hingga Vm, sudah. Kemudian ada himpunan berhingga lainnya, misalkan si W yang elemennya itu saya ambil W1, W2, W kecil ya, W2, W3 seterusnya hingga Wn ya, maka relasi R ini dapat dinyatakan dalam matriks boolean A. Matriks boolean A yang berordo M kali N, sudah, dengan elemen-elemennya ya, bisa didefinisikan sebagai A, I, J ya. Dia angkanya hanya 0 dan 1 jika ya VI, WJ itu elemen R, sudah. 0 jika VI, WJ bukan elemen R ya. Jadi secara sederhana saya bilang 1 kalau dia berelasi, 0 kalau dia tidak berelasi. Oke, kemudian kalau misalnya graf itu adalah garis berarah ya, garis berarah yang menghubungkan antara suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Dia menggunakan yang namanya garis berarah. Oke ya. Oke, ada contoh seperti ini, nyatakan relasi R dalam bentuk matriks. Ini kan berarti himpunan pasangan berurutannya X, Y, sudah. Misalnya yang X saya ambil ke bawah, sudah. Y saya ambil yang mendatar. Oke, X itu berarti elemennya 1, 2, ini saya buat 3 lah, 3 berarti dia 1, 2, 3. Y itu elemennya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, 1,1 ada ya, berarti dia dituliskan 1. 1,2 ada berarti ditulis 1. 1,3 ada, tidak ada, dituliskan 0. 2,1 tidak ada, dituliskan 0. 2,2 tidak ada, dituliskan 0. 2,3 ada, dituliskan dengan 1. 3,1 tidak ada, 0. 3,2 ada 1. 3,3 tidak ada, 0. Oke, jadi ini hanya bantuan ya, bantuan. Jadi matriksnya itu adalah yang 1, 0 ini. Berarti bisa kita buat bentuk matriksnya itu dalam bentuk kurung siku seperti ini, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ini bentuk matriks dari relasi R. Oke, misalkan contoh berikutnya, nyatakan relasi R dalam bentuk graf. Oke, kita masih punya relasi R ini ya. Dari relasi R ini bisa kita lihat berarti angka yang terjadi, angka yang dipakai itu adalah angka 1, 2, dan 3 ya. Jadi kamu buatlah angkanya 1, 2, 3. Terserah, bebas di mana ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, relasi R itu tadi 1,1. Tadi saya bilang graf itu adalah garis berarah ya, garis yang berarah dari 1 ke 1, dari 1 ke 1. Dia dituliskan seperti ini. Nah, ini saya kenalkan namanya si loop, menghubungkan dia dengan dirinya sendiri, namanya loop. Sudah. Kemudian 1,2 dari 1 ke 2 ada. Oke, sudah. Kemudian dari 1 ke 3 tidak ada,
2 ke 3, dari 2 ke 3 ada, sudah. Kemudian dari 3 ke 2, 3 ke 2, dari 3 ke 2. Nah, kira-kira inilah bentuk graf dari relasi R. Oke ya, kemudian ada jenis-jenis relasi. Nah, jenis-jenis relasi ini saya istilahkan juga dia dengan yang namanya sifat-sifat juga ya. Dia termasuk yang namanya sifat-sifat relasi juga. Oke. Misalkan R adalah suatu relasi pada himpunan A, ya, R dikatakan relasi yang refleksif, ya, refleksif jika dan hanya jika untuk setiap, ini namanya untuk setiap X elemen A, semua anggota A itu direlasikan terhadap dirinya sendiri. R relasi X relasi X, sudah. X relasi X. Kalau misalnya di dalam bentuk pasangan berurutan 1,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya. Oke ya. Yang D simetris. Simetris jika dan hanya jika untuk setiap, ya, X, Y elemen A, ya, X direlasikan dengan Y, maka Y juga direlasikan dengan X. Jadi saya sederhanakan dia bolak-balik. 1,2, 2,1, 3,2, 2,3. Nah, itu dia ya. Yang C ada yang namanya transitif. Transitif ini disebut juga dia menghantar, ya, menghantar. Simetris ini disebut juga dia setangkup. Oke ya, transitif atau menghantar itu terjadi jika dan hanya jika X, Y, Z, ada Z lagi, ya, elemen A, ya, dimana terjadi relasi antara X dan Y, kemudian Y dan Z, ya, maka ada juga relasi antara X dan Z menghantar. 2,1, 1,2, 2,3, ada lagi dia 1,3. Nah, itu dia menghantar. Tadi kalau misalnya 1,2, 2,3, 1,3 nya tidak ada, berarti dia bukan menghantar atau bukan transitif. Oke. Yang D, ya, ini kebalikan dari yang 3 ini, ada yang namanya irefleksif, ya, berarti kebalikan dari refleksif. Itu terjadi jika untuk setiap X elemen A, ya, X tidak direlasikan dengan dirinya sendiri. X bukan relasi X. Oke, yang E, kebalikan dari simetris itu asimetris. Asimetris, ya, jika dan hanya jika untuk setiap X, Y elemen A, X, Y elemen A, X direlasikan ke Y, maka Y tidak direlasikan ke X. Oke, 2,3 nya ada, 3,2 tidak ada, berarti dia asimetris. Yang F, anti simetris. Antisimetris berarti dia terjadi jika dan hanya jika untuk setiap X, Y elemen A, ya, ada relasi antara X dan Y, kemudian Y dan X, maka X sama dengan Y. Ini antisimetris. Nah, bagaimana sifat-sifat ini kalau dia dihubungkan dengan interpretasinya? Dihubungkan dengan yang namanya misalkan graf. Saya ambil grafnya aja ya. Yang matriksnya bisa kamu lihat di materi kita. Kalau dia relasi yang refleksif itu ditandai dengan yang namanya loop.
X direlasikan dengan dirinya sendiri. Nah, ini loop, ini berarti dia yang refleksif. Refleksif itu berarti semua simpul, ini namanya simpul, semua simpul ini dia punya loop, itu refleksif. Semua simpul ya, nggak bisa satu atau dua saja. Oke ya. Kemudian kalau ada X ke Y, ada Y ke X, ya simetris. Semua simpulnya ada bolak-baliknya, berarti dia namanya simetris kalau di graf ya. Kemudian si Z ya, ada dari X ke Y, kemudian ada Y ke Z, ada lagi X ke Z, maka ini disebut relasi yang transitif. Iya, transitif pakai F ya, refleksif, transitif. Oke, ini ciri-ciri dari atau sifat-sifat dari suatu relasi ya. Ini dia ketentuannya berdasarkan simbol. Nah, ini kalau di graf dia seperti ini penampakannya. Oke ya, ada contohnya. Sebutkan sifat-sifat dari relasi R. Nah, ini dia R dan anggota-anggotanya. Coba sifat-sifatnya relasi R ini saya interpretasikan dalam bentuk graf ya. Jadi dari anggota-anggotanya ini dapat kita lihat berarti angka yang digunakan itu adalah angka 0, 1, 2, dan 3. Oke, berarti dia misalnya di sini 0, 1, 2, dan 3. Oke ya. Coba ya. 0,0 berarti loop, 0,1, 0,3. Oke, 0,3 sudah. Kemudian 1,0 sudah, 1,1 berarti loop, 2,2 berarti loop, 3,0 3 ke 0 ya sudah. Kemudian 3,3 loop. Oke, kira-kira gambar grafnya seperti ini. Nah, apakah dia refleksif? Artinya semua titiknya itu punya loop. Iya, berarti dia bersifat refleksif. Apakah dia simetris? Ada bolak-balik di setiap simpulnya? Tidak ya. 1 ke 0 ada, 1, 0 dan 3 ada, 2 dan 3 tidak ada, 0 dan 2 tidak ada. Berarti dia tidak simetris. Apakah dia transitif? Ada dari 0 ke 3, 3 ke 1, ada 0 ke 1. Transitif enggak? 1 ke 0, 0 ke 3, 3 ke 1. Tidak ada ya. Berarti dia bukan transitif. Oke ya, berarti sifatnya hanya refleksif. Ini salah satunya. Oke ya, paham ya? Oke, sudah. Kemudian ada yang namanya kombinasi relasi. Jadi kombinasi relasi ini adalah bentuk pengembangan dari operasi pada relasi ya. Bentuk pengembangan dari operasi pada relasi. Oke, jadi kombinasi relasi ini ya ada beberapa yang bisa dibentuk dari himpunan, misalkan ada himpunan A dan B di mana relasinya adalah R1 dan R2. Oke, kombinasi relasi yang bisa terjadi itu yang pertama adalah R1 iris R2 ya, ini irisan. Kemudian R1 gabung R2 gabungan sudah. Kemudian ada selisih R1 kurang R2 atau R2 kurang R1 sudah. Kemudian ada yang namanya beda stangkup R1 beda stangkup R2. Oke, ini irisan gabungan. Oke, selisih
kemudian ini beda setangkup. Oke, beda setangkup. Nah, pengertiannya masing-masing kita belajar dari contoh aja biar lebih sederhana ya. Misalkan ada himpunan A, elemennya A, B, C, sudah. Kemudian ada himpunan B, elemennya A, B, C, D. Oke ya. Dimana R1 misalkan dia didefinisikan sebagai himpunan yang elemennya A, B, B, C, C, sudah. Kemudian R2 elemennya A, B, C, kemudian A, D, sudah. Nah, misalkan dari R1 dan R2 ini kita mau cari R1 iris R2, berarti yang ada di R1 dan R2 si A, oke ya, berarti A, R1 gabung R2 berarti digabung ya, yang sama ditulis satu kali. A, B, B, C, C, A, B, A, C, C, sudah. Kemudian A, D yang sama ditulis satu kali, oke ya. Kemudian misalkan R1 kurang R2, R1 kurang R2 berarti R1 dikurang R2 yang sama itu adalah AA. Karena pengurangnya adalah R1 berarti sisanya setelah dibuang yang sama itu adalah B, B, C, C. Oke. Nah, kemudian saya ambil kebalikannya, R2 kurang R1, sama konsepnya, buang yang sama, ambil sisa dari si pengurang, berarti yang sama A, sisanya dari sepengurang R2 kurang R1 kan, berarti R2 pengurangnya, berarti sisanya A, B, A, C, kemudian C, D, C, D, oke ya. Kemudian R1 setangkup R2. Nah, di setangkup ini ya, kamu gabung kemudian hilangkan yang sama, gabung hilangkan yang sama, digabung hilangkan yang sama. Yang sama itu kan ini ya, oke. Buang, ambil sisanya, berarti B, B, C, C, A, B, A, C, kemudian apa tadi ini, A, D ya, A, D, A, D nya, oke, A, D ini, A, D, oke. Buang yang sama, gabungkan sisanya, oke. Nah, inilah dia kombinasi dari relasi, oke ya. Jika relasi R1 dan R2 dinyatakan dalam bentuk matriks ya, dinyatakan dalam bentuk matriks, misalkan dia MR1 dan MR2, maka operasi gabungan dan irisan saja yang bisa dibuat ya, selebihnya tidak bisa. Maka operasi MR1 gabung MR2 itu bisa ditentukan dengan menghasilkan matriks R1 yang ditentukan dengan matriks yang ditentukan dengan operator atau ya, atau ya, lagi logika matematika pakai atau. Oke, sudah. Kemudian kalau irisannya dia pakai operator dan. Oke, operator dan. Jadi masih dihubungkan dengan yang namanya logika matematika ya. Ingat untuk kuantor atau kuantor atau bisa ingat tabel kebenarannya untuk atau
P atau Q. Sudah, benar atau benar itu pasti dipilih benar, benar atau salah maunya yang benar aja, salah atau benar maunya benar aja, salah atau salah tidak ada pilihan, pilih yang salah. Itu kuantor atau. Sudah. Kemudian kalau yang dan, benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Oke ya. P dan Q benar dan benar itu bernilai benar. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah. Ya, salah kali. Ya, ini dia. Oke ya. Oke, ada contoh seperti ini. Misalkan relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks ada R1 dan R2 ya, masing-masing ber-23 kali 3, maka MR1 gabung MR2 itu setara dengan MR1 atau R2. Oke ya, pakai dia tabel kebenarannya. Atau salah itu salah, selebihnya benar. 1 itu benar, 0 itu salah. Oke ya, R1 dan R2. Benar dan benar. Salah. Benar atau benar. Benar. Salah atau benar. Benar. Salah atau benar. Benar. Benar atau salah. Benar. Salah atau benar. Benar. Benar atau salah. Salah. Benar atau salah, salah. Benar atau salah, benar. Benar atau salah, benar. Benar atau benar, benar. Oke, inilah dia matriksnya. Sudah. Kemudian MR1 iris R2 atau MR1 dan R2. Kalau dia dan itu hanya benar dan benar, bernilai benar, selebihnya bernilai salah. Oke ya. Benar dan benar. Benar. Oke. Salah dan benar. Salah. Salah dan benar. Salah. Benar dan salah. Salah. Salah dan benar. Salah. Benar dan salah. Salah. Benar dan salah, salah. Benar dan salah itu salah. Benar dan benar, benar. Oke. Baik ya, penjelasan saya tentang relasi sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian kamu.